Halo teman-teman, apa kabar? Sebelum memulai diskusi hari ini, izinkan saya mengawalinya dengan sebuah pantun. Indonesia negara Nusantara, beribu pulau beragam budaya. Selamat pagi teman-teman semua. Salam dari kami, mahasiswi UIN Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat berhadir diskusi dan menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Dalam video ini, kami akan membawakan materi mengenai anjak piutang, yang mana video ini merupakan tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan dosen pengampu Ibu Asniati, SEI, MSc. Sebelum memasuki penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita dengarkan dan simak dengan seksama video penjelasan materi yang akan dibawakan oleh saya dan rekan-rekan saya. Sejarah anjak piutang. Anjak piutang telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu dan pertama kali dipraktikkan di Mesopotamia. Pada saat itu, kegiatan anjak piutang dilakukan dengan cara sederhana, yaitu pihak faktor biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang juga sekaligus berperan sebagai pemberi perlindungan kredit. Selanjutnya, kegiatan anjak piutang diteruskan di wilayah Amerika Utara, khususnya pada sektor industri tekstil. Pada akhir abad ke-19, perusahaan anjak piutang meninggalkan profesi sebagai agen dan mengkonsentrasikan kegiatannya pada pengelolaan, menagih, dan menyediakan dana. Sejarah anjak piutang Indonesia dimulai dari pengenalan formal usaha sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam pendapatan akses ke permodalan. Perkenalkan, nama saya Poppy Diananda, saya sebagai pemateri kedua. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama ada pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yang kedua ada jenis-jenis anjak piutang, dan yang ketiga ada mekanisme anjak piutang. Pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pihak utama yang terkait. Yang pertama ada kreditur atau klien. Ini merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua ada perusahaan anjak piutang atau factoring. Ini merupakan perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Dan yang ketiga, ada debitur atau nasabah. Ini merupakan pihak yang mempunyai masalah atau utang kepada kreditur atau klien. Selanjutnya ada jenis-jenis anjak piutang. Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan pelayanan, yang kedua berdasarkan penanggungan risiko, yang ketiga berdasarkan perjanjian, dan yang keempat berdasarkan lingkup lingkungan. Kita akan bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu berdasarkan pelayanan. Yang pertama itu ada full service factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua ada bulk factoring. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah tanpa memberikan jasa lain seperti risiko, piutang administrasi penjualan, dan penagihan. Yang ketiga ada maturity factoring. Pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Yang keempat ada finance factoring. Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih.
Selanjutnya ada berdasarkan penanggungan risiko. Yang pertama itu ada with resource factoring. Berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko. Dalam perjanjian with resource, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak terdagih dari customer. Yang kedua ada withhold resource factoring. Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak terdagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan tanpa diberlakukan bentuk resource ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayarkan karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian kepada nasabahnya. Dengan demikian, customer berhak untuk mengembalikan barang yang telah diserahkan tersebut dan terlepas dari kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya ada berdasarkan perjanjian. Yang pertama ada disclosed factoring. Nah, disclosed factoring ini apa sih? Jadi, disclosed factoring ini adalah pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan tersebut, di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua ada undisclosed factoring. Nah, undisclosed factoring ini adalah suatu transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak. Perusahaan anjak piutang menganggap menghadapi risiko. Yang keempat itu ada berdasarkan lingkup lingkungan. Yang pertama itu ada domestic factoring. Kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Yang B itu ada international factoring. Nah, International factoring ini adalah suatu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor-impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Yang terakhir ada mekanisme anjak piutang. Transaksi anjak piutang ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara klien sebagai penjual dengan customer sebagai pembeli. Transaksi tersebut tidak dilakukan secara tunai. Oleh karena itu, timbullah piutang pada pihak penjual. Piutang tersebut belum jatuh tempo untuk ditagih. Dalam hal ini, penjual atau klien adalah sebagai kreditor, sedangkan pembeli atau customer bertindak sebagai debitor. Karena penjual membutuhkan dana untuk kelanjutan usahanya, maka ia mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan anjak piutang dengan mengisi formulir permohonan yang disertai dengan kelengkapan data-data yang diisyaratkan oleh perusahaan anjak piutang. Transaksi anjak piutang ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda, tergantung jenis anjak piutang yang digunakan oleh pelaku transaksi. Berikut beberapa contoh mekanisme anjak piutang. Yang pertama ada mekanisme anjak piutang dengan fasilitas disclosed factoring. Dalam mekanisme anjak piutang disclosed factoring, penyerahan atau penjualan piutang dilakukan oleh klien kepada faktur dengan sepengetahuan pihak customer. Klien menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya. Klien kemudian memberitahukan kepada debitur bahwa piutang dan penagihan dialihkan ke lembaga anjak piutang. Hal ini dimaksud untuk menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang, mencegah perubahan dalam kontrak yang dapat memengaruhi perusahaan anjak piutang dan memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut atas namanya apabila terjadi perselisihan. Yang kedua ada mekanisme anjak piutang dengan fasilitas undisclosed. Dalam mekanisme
anjak piutang undisclosed factoring, penyerahan atau penjualan piutang dilakukan oleh klien kepada faktur tanpa sepengetahuan pihak customer. Klien menyerahkan kopian faktur penagihan dan dokumen terkait lainnya, sedangkan dokumen asli tetap dipegang oleh klien. Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimal 80% dari nilai faktur, dan pada saat jatuh tempo, perusahaan akan menagih kepada pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari anjak piutang. Anjak piutang memberikan manfaat yang berbeda-beda bagi setiap pihak yang terlibat. Pertama, pihak kreditur atau klien. Pihak ini akan mendapatkan manfaat yaitu 1. Peningkatan penjualan. Dengan adanya jasa pembiayaan, memungkinkan klien untuk melakukan penjualan dengan cara kredit. Penjualan dengan cara ini akan meningkatkan kemampuan dan daya tarik pembeli dengan dana terbatas. 2. Kelancaran modal kerja. Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. 3. Pengurangan risiko tidak tergajinya piutang. Pengalihan risiko tidak tergajinya piutang kepada pihak factoring sangat menguntungkan bagi kelancaran usaha milik klien. 4. Memudahkan dalam penagihan piutang. Pihak klien tidak perlu lagi secara langsung melakukan penagihan utang pada customer, sehingga waktu dan kinerja karyawan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. 5. Efisiensi usaha. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola kegiatan penjualan secara lebih rapi dan efisien, karena administrasinya dilakukan oleh pihak factoring yang sudah lebih berpengalaman. Kedua, manfaat bagi faktor atau lembaga factoring, di mana manfaat yang diterima oleh lembaga factoring adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak klien. Fee ini terdiri dari discount fee dan service fee. Discount fee adalah fee yang dibayarkan oleh pihak klien kepada faktor karena faktor telah memberikan jasa pembiayaan atau uang muka dari piutang. Service fee atau biaya layanan adalah biaya yang dikenakan oleh perusahaan anjak piutang atau faktor kepada klien atas jasa-jasa yang dilakukan selama proses anjak piutang. Ketiga, manfaat bagi customer. Manfaat yang diterima customer adalah customer berkesempatan untuk melakukan pembelian dengan cara kredit dan mendapatkan pelayanan penjualan yang lebih baik. Resiko dan tantangan pelaksanaan anjak piutang. Pelaksanaan anjak piutang memiliki beberapa resiko sekaligus tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu resiko kredit, resiko tidak tergajinya piutang, resiko administrasi dan penagihan, resiko perubahan dalam kondisi pasar, dan resiko teknologi. Untuk mengelola resiko-resiko ini dan menghadapi tantangan tersebut, perusahaan anjak piutang dan klien harus memiliki perjanjian yang jelas dan ketat yang mencakup penanggungan risiko, prosedur penagihan, dan mekanisme pemulihan jika terjadi kegagalan dalam pembayaran piutang. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem manajemen yang efektif juga penting untuk meminimalisir resiko terkait dengan administrasi dan penagihan anjak piutang dalam tinjauan Islam. Dalam konsep Islam, anjak piutang atau factoring secara syariah dapat merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berpiutang sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang boleh dilakukan selama tidak ada unsur yang haram dalam praktiknya. Selanjutnya, akan saya jelaskan perbedaan anjak piutang konvensional dengan anjak piutang syariah dalam beberapa aspek. Prinsip dasar. Pada anjak piutang konvensional, didasarkan pada sistem bunga dan perhitungan keuntungan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada anjak piutang syariah berdasarkan prinsip syariat Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Peraturan. Pada anjak piutang konvensional diatur oleh peraturan perundang-undangan umum seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang perbankan dan peraturan otoritas jasa keuangan dan terkait. Pada anjak piutang syariah
diatur oleh peraturan syariah seperti Fatwa DAS MUI nomor 67 tentang anjak piutang tahun 2008. Akad yang digunakan. Pada anjak konvensional, akad yang dilakukan berupa perjanjian yang sesuai dengan hukum negara tanpa menyesuaikan prinsip syariah. Pada anjak piutang syariah, menggunakan akad wakalah bil ujroh di mana perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai wakil nasabah dalam mengelola piutangnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Cantik dan ganteng anak perbankan. Baik dan ramah jadi menantu idaman. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.